Yoi, it's a rainy day. Masih di Kozi Kuningan. Hari ini masih bersama Exi juga di sana, ada Rafmir. Dan hari ini saya kedatangan, gitu. Salah satu penggemar The Weeknd. What's Kanye West juga, anjay. Kayaknya kayak toxic banget gue kayak ini bermasalah banget, problematik kayaknya. Yoi, tapi dia multi talenta juga. Please welcome Monetize. Hello Akhirnya everyone. saya berhasil menculik Bapak ke sini. Tolong saya diculik, tolong alamat kita di Cozy Coffee Kuningan, tolong. Ternyata ya jauh-jauh dari Ciputat ya Pak ya. Ciputat. Terima kasih sekali loh sudah datang ke sini loh. Ini banget. Apa tuh? Kayak Oh, kurang hip hop ya? Nggak serius banget. Kalau hip hop gini dong. Gimana? Gini. Kayaknya emang Bapak Monetize nih agak-agak udah meninggalkan hip hop ya. Sekarang apa masih? Tergantung nih. Oh, tergantung. Lu lihat hip hop sebagai apa? Oke. Udah langsung mulai nih, Langsung deep ya. nih. Langsung mulai Sebagai nih. apa ya memang? Kalau sebagai karir musik bisa dibilang? Secara karir musik bisa dibilang kalau untuk project solo gua udah bergeser. Udah bergeser. Lebih fokus ke soul R&B. Oke, sudah dapat nih kompasnya ya. Udah dapet. R&B soul. Tapi secara the way I work, the way I live, soalnya Gaya hidup ya. gaya hidup seperti beberapa teman-teman bilang, hip hop itu it's not a genre, Asik. it's the way you live. Betul. Yeah. Hustle, struggle yang lu selalu lakukan untuk dapetin yang lebih baik, untuk selalu nggak lupa asal lu dari mana, itu definisi hip hop. Buat Monetize, anjay. Jadi walaupun fashion agak berubah juga sekarang udah nggak. Iya kan udah lebih call out R&B singer ya sekarang ya Pak ya. dibacain jalan. Dari tadi gue ngobrol sama dia udah 3 jam kali kayaknya ini ya kita Rasanya ngabisin. lumayan. Dalam juga tuh, jauh. belum kelihatan baca-bacanya gue. Sekarang aja baca-bacanya Oh, gitu. no. Gila. Siap, Jadi saya sudah siap. jadi kalau ngomongin hip hop adalah sebagai cara lo hidup berarti ya. Wih, kayak Buddha lo. Oh. Gila, metode hidup nih hip hop lo. Lumayan. Iya. Kalau dari Senang gitu. gaya hidup, lu emang dari kapan tuh? Mulai ngeroots ke hip hop tuh dari kapan emang? Kalau misalnya ngomongin karir masuk ke musik, bisa dibilang 2021. Soalnya itu kan pertama kali gua 2021 karir. Soalnya itu pertama kali gua rilis sebagai Monetize dan gua ngeluarin lagu-lagu hip hop. Cuman kalau misalnya ditarik mundur, kapan gua ngerti ngulik Mulai masalah cara hip hidup hop, aja, mulai cara hidup lu pakai hip hop tuh dari kapan? Aduh, SMP mungkin. Anjing. Pertama kali SMP. gua kena graduation yang Kanye. I Mulai see. dari situ. Damn. Kayak belajar kayak oke mereka ngebahasin apa, cara mereka bikin musik, kayak the fact sampling. Kayak sampling itu kan kayak mengambil sesuatu yang udah ada, menciptakannya menjadi sesuatu yang baru. Iya. Gitu. Recycling itu kan ya. Recycling dari berawal dari keterbatasan. Iya. Ya itu udah menginspire gua untuk oke, mungkin gua nggak punya alat yang terbaik. Mungkin gua nggak punya akses ke alat musik yang canggih-canggih, tapi gua nggak berarti gua nggak bisa berkarya gitu. Itu hip hop buat gua. Limitasinya tuh lu bantai gitu ya. Anjing. Justru dari limitasi ini gue bisa menciptakan sesuatu yang unik, yang spesial dan yang real, otentik dari gue. Oke. Dan Itulah. itu dari SMP. Dari SMP. God damn. Jadi lu dari SMP sudah mulai main-main alat musik tuh? Dari SMP gue udah mulai ngulik. nulis. Anjing. Gue nulis. That's too early, Gue belajar bro. dulu. I'm sorry. Lu SMP Di bawah bukannya umur harus ya. main PS dulu gitu lu. Langsung nulis ya? Mungkin karena dulu gue gak punya PS bro. Cing. SMP udah mulai nulis. Nulis puisi apa nulis lagu langsung tuh? Gue awal-awalnya kayak gue ngedenger kan dulu nggak ada genius.com, Oh, shit. Spotify belum ada lirik. Gue awalnya dari kayak oke, apa yang gue denger di lagu, Oke. gue coba tulis liriknya apa. Nah itu Oke. baru gue teliti makin lama, terus kayak gue coba nulis sendiri kali ya. Dari SMP berarti yang lo latih tuh hearing and then writing ya? Yes, Anjing. bisa dibilang gitu. Dari graduation itu? Biasanya ya soalnya yang gue bisa lakuin cuma itu men. Oke. Waktu itu oke. belum ngerti DAW, belum ngerti alat musik. Oke, segala gitu. mulai nyentuh ke production? Kuliah. Zaman kuliah tuh baru memberanikan diri. Apa lu dulu ada les piano juga? Ada? Kayak gue dikulik atau Iya kayak di research dong, gue ya? kan bapak maunya dikulik kan? Astaga. Salah gue kesini hari ini. Dikilik ya kan?
Serius. Tapi gue menarik banget ketika Manutais menciptakan konten apa lagu-lagu R&B yang lo bikin itu ya. Dengan chord-chord miring lo, anjing. Gue bilang, nih gue harus ngobrol sama orang ini, gue bilang. Lo dari kapan tuh main piano tuh? Kalau main piano sebenarnya dari kecil tuh orang tua ngelesin. Jadi satu hal yang kayak gue nggak pernah dilesin apapun selain les piano waktu itu. Jadi, Di Yamaha nggak? Bukan. Oh bukan. Adalah pokoknya sekolah musik yang kayak serius banget namanya YPM, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nggak Purwacaraka, nggak Yamaha tuh ya? Nama YPM. YPM. Yayasan Pendidikan Musik. Oh serius banget nggak tuh? Anjing, itu dari situ, SMA tuh? Oh enggak, kalau belajar piano klasik itu dari gua SD. Oke. Dari SD. Cuman gue baru bisa atau baru ngerti memberanikan diri untuk ngulik-ngulik lagu-lagu yang gue suka. Terus kayak belajar chord tuh ya SMA. Zaman-zaman lo masih harus baca not balok di Bayer ya? Saya anak Yamaha, Pak. Oh no. Bayer nggak tuh? Etude. Iya sih. Lu Ya, tapi paham. dulu pas dijejelin klasik ngantuk nggak? Jelas. Apa? Oh jelas ya. Ah, Berarti normal gua. normal kok. Iya. Soalnya kan kalau misalnya lu belajar klasik kan lu nggak bisa explore kan. Oh iya. Lu harus pakem banget lu tuh. lu harus ngikutin yang ada di partitur. Lu mainnya kayak gini, cara mainnya ditulis di Iya. atasnya harus gimana, apa harus manis, apa harus cepet, harus Sampai apa gimana. mencetnya setengah Cara atau satu, mencetnya. anjing. Lu mencet not yang bener cuman salah jari, lu digeplak jari lu. Iya, parah. Kurang serius apa tuh gitu. Anjing. Wah, ternyata. Lo lewatin tuh, Pak. Iya, lu survivor juga berarti. Oh Pak? parah. Lu Parah, tapi gue nggak lanjut pas gue tuh pokoknya udah mau switch ke pop lah. Gue bilang gue maunya lagu-lagu yang ini nih yang familiar gitu. Cuman kayak udah nggak lanjut tuh, gue SMA lah tuh, SMA waktu itu. Lo berarti sampai Gua dari SD sampai SMA berhenti. SMA stop juga. Iya. Gue berhenti di situ, terus kayak sempat berapa bulan kayak nggak mau nyentuh piano lagi lah. Soalnya Serius, sakit hati. Kenapa? Soalnya ya gue ngerasanya piano tuh sesuatu yang dipaksakan ke gue. Anjing. Iya. Padahal lu udah nulis lirik lu, Nu. Berarti SMA lu stop. SMP tadi Iya, nah itu gue belum. masih nggak ada korelasinya. Gue belum nemu, gue belum menyadari korelasi itu. Goddamn. Gue masih ngelihat itu dua hal yang berbeda. Ini asumsi gue. Kita ada di titik penyesalan gak sih? Kayak anjing tau gitu gue Bisa. terusin nih piano ya. Gue dalemin gitu. Karena kepake loh. Kepake. Akhirnya sekarang gue sadarin gue kepake gitu. Sempet ada perasaan kayak anjir kenapa gak dari dulu gue mulai ya. Asli. Tapi ya yang penting kita udah di sini gitu kan. Yang penting kita udah sadar ya kita lakuin yang kita bisa. Sampai sekarang lu balik lagi ke piano loh. Ya. Gila, Jadi masih ada tuh. Masih ada loh. Lucunya adalah satu hal yang gue dulu pernah sakit hati adalah hal yang sama yang bikin. Jadi orang-orang sekarang tahu gue ya orang yang bikin konten main piano. Anjing. Lucunya kan kayak lucu banget. it's Ironi fun, itu. Iya ironis. Tapi ya gitulah kehidupannya. Tapi gue sangat menyukai instrumen piano sih. Ketimbang gitar, ketimbang yang lain. Kayak cowok tuh buat gue kalau main piano tuh beda aja bro. Kenapa tuh? Iya lu kayak nggak banyak pasti Pak. Itu benar. Nggak Itu banyak. benar. Cowok-cowok yang bisa main piano dikit kayaknya Nu. Yang populer kan emang gitar. Soalnya kita tahu kan dulu pas Iya kan? kalau sekolah kalau misalnya ada cowok bisa main betul. gitar ganteng banget Parah. kayaknya tuh kan. Kayak, Parah. Wow. Parah. Tapi ketika udah mulai production musik lu nggak bisa ninggalin MIDI piano. Iya, man. MIDI roll. Mau nggak mau. Untung aja dulu gue belajar. Jadi pas belajar produksi nggak terlalu jauh ininya. Bisa learning curve-nya tuh nggak terlalu ekstra gitu ya. gitu, iya. Kayak udah Kepake. pernah nih gitu. Yoi. Anjing. Terus selain Bayer apa lagi Nu? Dulu waktu piano Nu. Chopin. Anjing. Anjing. Ini untuk teman-teman pada bingung nih. Gila. Hah? Chopin Bayer, hah? Apa ini sonata? Tapi sekarang akhirnya lu masih dalemin lagi Nu? Apa lu kayak berjalan aja gitu? Lihat tutorial biasa apa lu dalemin lagi muscle memory di piano gitu? Kalau di klasik sih udah enggak ya. Di klasik udah nggak samsek ya? Iya, soalnya skala prioritas aja udah. Soalnya yang lebih kepake kalau misalnya gue belajar chord, kalau gue belajar cara main di soul, R&B itu lebih kepake di musik gue sekarang. Nggak ada salahnya sih kalau gue ngulik klasik lagi, cuman gue rasa nggak kepake aja. Sayang aja. Tapi gue waktu itu sempet kayak mau nekunin lagi gitu ya biar gue bisa main kunci miring.
Terus guru gue pernah bilang, anjing lu tuh dari klasik sebenarnya udah enak loh. Kalau klasik lu udah kuasain, maksud gue ke yang lain-lain tuh gampang. Emang gimana tuh, Nuk? Menurut lo? Itu bener. Soalnya ibaratnya musik barat nih, correct me if I'm wrong ya. Cuman musik modern barat itu tuh kalau ditarik mundur itu tuh awasal muasalnya dari musik klasik. Oke. Jadi kalau misalnya lu udah pelajarin klasik tuh lu udah belajarin basicsnya. Sebenarnya gitu Sebenarnya, ya. walaupun lu nggak ngerti, lu belum ngulik kayak chord atau apa segala gitu, cuman DNA-nya tuh dari situ. Oke. Dari situ. Jadi di saat lu pindah kayak lu belajar blues atau jazz atau pop, itu kalau kasarnya jari lu udah familiar. Oke. Kayak ibaratnya lu udah biasa lari maraton, Ah. kayak katakanlah 10 km gitu. Di saat lu suruh lari 1 kilometer, walaupun terrainnya beda, tempatnya beda, ya lu nggak terlalu capek. Saya lu udah biasa yang serem, yang susah tuh lu udah biasa. Nyesel banget ya. Udah gitu. Ya kita baru tahunya kan pas kita udah lewat berapa tahun gitu kayak lah ternyata gitu. Anjing. Tapi lu sekarang mulai ke piano-piano chord miring kayak gitu-gitu. Kayak major 9, Major 9, 11, 11 13. gitu-gitu. Itu lu ngulik lagi sendiri. Iya. Anjing. Iya. Ya it's fun kalau misalnya Iya kita untuk kita yang emang seneng, ya nggak ada perasaan yang sama seperti Iya sih. di saat kita nemu gini Anjing, bunyinya ternyata selama bunyi. ini yang di lagu-lagu ternyata kayak enak banget di kuping, gue sekarang bisa. Bisa. Gak ada yang bisa gantiin perasaan itu kan. Iya sih. Itu tuh Anjing. itu kan. Lu Iya, gitu. seneng banget sama soul? Nuk. Yes. Siapa role model pertama di soul? Soul R&B lah ya kita bilang. Soul ya. R&B. Soul R&B. Kalau gue James Brown. Oh klasik banget. Klasik Dia kan Godfather. Godfather Dia of the soul. jelas. Lu nggak salah kalau Nggak lu salah ya? lu nggak salah kalau lu melihat dia Iya, men. iya, Kayak iya. of all people dia. Iya emang. sih. Cuman kalau dibilang pertama kali gue jatuh cinta sama soul R&B itu di mana? Itu di Usher. Anjing. Usher Raymond. Yes. Usher V. Raymond di tahun 2000, gue nggak akan lupa tahun 2004 atau 2005. Dia Let It Burn, album Confessions. Confession. Itu pertama kali gua terpapar sama soul R&B. Anjing, Dan pas- Usher Raymond pas- ya. iya. Gue masih ada kasetnya, men. Gue juga masih ada. Anjing. Tapi kotaknya udah gak ada gue. Oke. Iya. Damn. Itu dari situ. Gila. Gue baru tahu kalau orang bisa nyanyi kayak Iya lagi. itu. Gue masih inget ada momen dalam hidup gue di mana gue cuman ngulik itu doang di kamar mandi. Tiap hari gue ngulik itu lick lagu superstarnya Usher. Superstar. Sampai gue bisa. Anjing ya. Kayak udah men. Sampai sekarang tuh masih relevan tuh Maibu. There's Iya. always that one person. Pasti lah Let itu. It Burn. Let It Burn. Iya. Ye itu juga panjang juga nafasnya. Lucunya iya ya. Padahal kalau lu perhatiin dari satu album tuh paling belang. Parah. Iya men. Tiba-tiba ada Lil Jon masuk di situ ya. Oke. Nyentuh ATL banget lah tuh. ATL Jelas. sound banget lah. Jelas. Anjing. Track pertama lagi. Gila ya, Usher ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi, Nuk? Dulu sebenarnya sebelum dia kasus. Kasus yang mana nih? PDD? Bukan. Bukan. Udah lebih sebelum Sebelum Didi. lagi. R. Kelly. Aduh, goddamn. R. Kelly lu dengerin? Dulu gua ngulik banget Gila, men. kita I Believe satu I Can referensi Fly. kita emang. Apa namanya? Chocolate Factory. Yoi. Dia When a Kelly. Woman Iya. Loves. Wah, anjing serius Dia- banget tuh R. Kelly iya. yang gede-gede tuh. Itu. Kalau Dan, gue yang aduh, harus nyerempet ke rap tuh R. Kelly gue. pas zaman-zaman ini ya. Cobain. Iya, anjing. You remind me of Apa? Itu bukan. mah Usher. You remind me of my jeans. Anjing iya. Oh iya. iya. Aduh yang sama Bawah tuh apa ya dulu ya anjing. Lu dengerin gak ya? Iya, cuma gue lupa. Iya. Nah, tapi ya itu kayak gua tipe orang yang gua nggak bisa pisahin musisi sama karyanya. Pas Oke. dia akhirnya ada kasus yang itu tuh, Aduh. patah hati Iya men, kayak, lagi. anjir lagu-lagu lu padahal bagus-bagus Parah. semua. Bisa nggak dibahas sama sekali sekarang ya? Hmm. Karena kena cancel dari orangnya ya, menurut lo? Menurut gua bahkan ini R. Kelly. udah bukan canceling man, ini udah kriminal Iya, man. moral ya. Udah moral
udah hukum Asli. ke manusia emang parah banget. Iya. Underage itu kan di kasus. Iya, yang video. Anjing padahal role model banget tuh. Wah, itulah dari situ gue belajar kayak kalau misalnya mengidolain orang jangan idolain banget. Oh gitu ya. Dari situ gue belajar, men. Harus lu pisahin? gini, bukan harus dipisahin, kayak lu mengidolakan orang ya secukupnya aja. Secukupnya. Jangan sampai lu harus ngikutin dia, lu harus sama kayak dia. Soalnya ujung-ujungnya kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu yang lu nggak suka atau lu nggak setuju, ya lu akan patah hati banget. Anjing. Iya, men. Jadi secukupnya aja lah kalau nge-look up to someone. Ya karena kan maksud gue ketika dia bermusik ya dia juga manusia gitu. Pasti ada errornya lah ya. Jelas. At some point gitu kan. Jelas. Nggak bisa dihindarin sebenarnya tuh, Nuk. Nggak bisa. Tapi ya maka itu juga mending lu nyiapin diri. Lu jaga kayak misalnya tuh teman-teman yang kayak gua tuh PDD banget. Anjing. Gua tuh ngikutin dia dari semua Dari bad boy. dia tuh keren banget. Nggak salah untuk lu suka sama karya ataupun pekerjaan orang, cuman jangan sampai lu patah hati aja. Ambil positifnya aja. Karena ketika lu ngefans banget lu berekspektasi tinggi ya. Jelas. Anjing. Ekspektasi lu tinggi, sedangkan lu lupa dia manusia, dia bisa salah. Kadang salahnya kecil, kadang salahnya Salah kecil gedenya juga kadang kan orang kan bebas aja nafsirinnya gitu ya. ya itu Iya juga yang kan? bahaya kan. Iya. Lu nggak bisa kontrol pandangan orang-orang di luar sana. Ya, Iya. secukupnya aja lah. Menurut lo sekarang ini kan eranya udah gedean musik daripada artisnya, Nu. Lo setuju nggak? Sampai situ dulu deh. Sekarang tuh orang lebih aware musiknya ketimbang artisnya. Sekarang udah terjadi loh. Ini recently banget iya. Iya. Bener, setuju. Oke. Setuju. Gimana tuh lo sekarang menghadapi itu? Em, Apakah masih penting berarti personal branding? Apakah masih penting? Apakah lebih penting lu berkarya aja lah, bikin lagu aja yang banyak gitu? menurut gua Hmm. tergantung apa yang lu mau dari karir lu ini. Tujuannya ya? Tujuannya lu sebenarnya pengen lu viral doang Oke. atau lu pengen emang on the long run. Oke. Soalnya yang gua notice banyak orang yang akhirnya lebih terkenal musiknya daripada dianya adalah mungkin sengaja ataupun nggak sengaja dia viral. Nggak sengaja. Sengaja ataupun nggak sengaja. Oke. Dia viral. Dan akhirnya orang-orang tahu lagunya cuman nggak tahu mukanya mereka kayak apa. Oh shit. Nah, itu pun juga teman-teman zaman sekarang juga masih meraba-raba gimana cara menyikapi ini kan. Iya. Tapi at the end of the day, kalau misalnya emang lu cinta sama permainan ini dan lu pengen ngelakuin ini selamanya, Just keep going. just keep going, man. Mungkin lu akan dikenal sama misalnya si siapa namanya ya, yang Golden Hour. Anjing lupa. Nah, lagi tuh gua. kita aja udah lupa namanya kan. Iya. Nah, seandainya dia emang cinta sama nih musik dan sampai kapanpun dia akan diingat untuk satu lagu itu, dia nggak akan masalah. Oke. Karena you're still performing, you're still making music, dan bahkan pada akhirnya itu jadi rezeki lu aja. Lu punya satu lagu yang bahkan bisa dibilang lebih gede daripada lu nya. Iya. Jadi menurut gua at the end of the day, Iya. lu ngelakuin ini untuk cloud Oke. atau lu ngelakuin ini emang karena lu cinta. Karena lu cinta ya Iya. gitu. Oke. Karena emang sulit dikontrol, Nu. Kayak viral nggak viral itu kan bukan kita yang bisa kontrol kan. Iya. Anjing tiba-tiba lu di lagu ke-20 let's say tiba-tiba Iya. boom. Iya. Tapi kan rasa ini kan udah nggak kayak awal terus gitu loh ya kan. Kita kan sampai bikin 20 lagu let's say kayak anjing. Ada momen-momen baalnya ibaratnya gitu ya. Gila loh. Kayak gimana tuh? Itu ya gua belum pernah punya lagu yang viral. Cuman ya gue udah punya teman-teman beberapa yang kayak viral dan mereka ceritain pengalamannya. Ya at least untuk teman-teman yang emang gue look up to dan yang emang gue suka dengan prinsip mereka, yaitu gue bermusik karena gue senang musik.
ya mereka nggak terlalu mikirin Gak terlalu mikirin bisa viral mereka apa enggaknya. viral atau enggak. Mereka ngelihat kalau misalnya viral, ya bahasanya kan sebenarnya sekarang viral, cuman dulu hits. Iya benar loh. Bahasanya sama aja kan. Benar. Ya when you make a hit, oke, lu memaksimalkan hit itu, lu makin banyak panggungan, makin banyak audience, tapi jangan berhenti di situ. Iya. Mungkin your next song nggak ngehits, nggak viral, cuman ya nggak apa-apa. Iya juga. Pun lu ngelakuin ini kan karena lu seneng, Karena harus cintanya itu. karena cinta itu. Anjing. Lu cinta sama sesuatu kan nggak cuman dinilai dari when things are going good, Iya dong. but when things Lo are harus terima Iya. apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Anjing deep. Deep, that's deep. Sepertinya udah jam 3 pagi nih guys. Enggak. Iya gila sore-sore deep sekali. Gua suka Obrolan nih. kalong ya. Iya. Gitu-gitu. Americano memang. Terus. Jadi memang kayak harus cinta ya, Nu. Untuk Iya, ngelakuin, iya, men. untuk bisa tetap long run nih. Iya. God damn. Soalnya kalau nggak kuat, men. Nggak lu akan kecewa berkali-kali. Endurance. Kayak ibaratnya kalau kasarnya pakai contoh gue ya. Kayak kalau misalnya gue give up di tahun gue keempat gitu. Gue 4 tahun. Gue masih struggle di skena hip hop gitu. Gua nggak akan tiba-tiba di tahun kelima gua bisa ngerilis Untitled, nge-remake Anjing, Malik. iya lagi tuh. Gue bisa jalan sama Sold Out Records, Iya. gua bisa perform di dunia yang berbeda gitu. Gua nggak akan bisa. Akhirnya nemu opportunity Akhirnya yang nemu opportunity baru itu, di iya. tahun kelima. Di tahun kelima, ya kalau misalnya gua give up di tahun keempat karena gua udah hilang cintanya itu, karena atau kayak gua nggak pernah cinta, ya akan Iya akan sih. terlewat opportunity ini. Iya lagi. Lu nggak Lu tahu. kemarin anjing, lu adalah orang yang sangat beruntung menurut gua karena lu bisa nyanyiin lagunya Malik yang Untitled. Itu di era gua, itu lagu putus, Pak. Real. Lagu putus atau lagu ya pokoknya broken heart lah. Iya. Kayak gua nggak bisa dapetin dia gitu loh. Lagunya itu tuh. Lu Iya, berkesempatan di situ. Yes sir. Anjing lu, Nuk. Itu gimana Iya, prosesnya? Iya saya anjing. Di tengah Iya, saya di tahun kelima. Yup. Akhirnya lu dapat kesempatan Tiba-tiba ini. ada kesempatan itu. Anjing, appreciate sih gue. Gue nggak pernah ngira. Gue nggak pernah ngira. Thank you ya men. Thank you Damn guys. bro. Ya. Dan manutais gitu. Sayangnya sudah tidak gondrong si bapak ini. Capek pak. Pak, Tapi tapi ngurus. itu dulu. Gimana ceritanya? Lu bisa ke Untitled di tahun kelima. Nah, gue bisa akhirnya ada kesempatan ini pun bukan dari gue, bukan keinginan gue. Gue nggak pernah ngira dalam hidup gue. Yeah. Gue bisa remake lagu yang selegendaris itu. Nah, gue kan jadi awalnya adalah gue masuk, gue dikenalin sama Sold Out Records, Oke. yaitu kalau kalian cari, dia tuh label pertamanya Malik and Essentials. Oke. Jadi album pertama itu rilisnya di bawah Sold Out Records karena di saat itu nggak ada label yang mau menaungi mereka. God damn. Soalnya kalau Warnanya mereka tuh nggak ada yang mau ya. kalau lihat 2004 itu ya? Lihat sejarahnya kan kalau tahun itu kan banyak kan Melayu, pop Melayu, rock Melayu. Asli. Tiba-tiba ada band yang lagunya soul, neo soul, funk. Anjing. Nggak ada yang mau nerima mereka. Terlalu berani dan terlalu visioner. Iya. Saya akuin. Terus Nah, akhirnya karena gue dikenalin sama Bang Angga, Angga Puradireja, Oke. dikenalin ke Sold Out. Nah, akhirnya cocok sama yang punya, ada Mas Indra namanya, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia canangin ide. Gimana lu gimana rasanya kalau misalnya lu remake Untitled? damn. Lu langsung gimana tuh? The first reaction. Gue gini. Gimana mas? Gimana mas? Gila lu tanggung jawab. Gede banget, cuy, anjing. Lu kebayang nggak berapa banyak tetes air mata orang Indonesia ditemani oleh Asli. lagu itu? Anjing. Gue bukan yang kayak wah let's go lagu. Asli. Hah yang bener nih mas? Anjing. Gue tanya kenapa mas gitu. Terus dia bilang kayak iya soalnya kan ini 20 tahun dari rilisnya Oh, iya. album pertama. Terus Iya. ini lagu sebenarnya nggak pernah dijadiin single. Dia kan hidden track kan. Iya benar. Jadi menurut gua ya proper aja. I think it's a nice way to celebrate 20 years gitu. Oh gitu mas. Tetap ya. Tetap nggak siap gitu ini. Iya gila tanggung jawabnya. Bener lu Asli, bilang men. asli. Kayak at the end of the day soalnya untuk kita yang emang Yeah. doing this for love. Nah. Kita ngerti betapa pentingnya sebuah lagu.
di saat lagu udah satu, di saat lagu diciptakan itu berarti banget untuk penciptanya. Iya dong. Dua, sebagai komposernya ya. jelas. Dan di saat lagu itu udah meledak dan udah punya tempat yang spesial untuk hati banyak orang, makin berat lagi tanggung jawabnya. Anjing. Gue langsung mikirnya ke situ, men. Kayak Itu komposernya Widi ya? gimana? Komposernya, iya, komposer songwriternya Bang Widi. Bang Widi. Pradeja, iya. Anjing. Gitu, men. Anjing. Ya udah, awalnya dari situ. Akhirnya ya Terus gue rekaman. ya di saat ngerjain draft-draftnya berapa kali berubah lah. Oh, berapa kali berubah? Soalnya ya makanya juga akhirnya gue bikin ini tribute, bukan remake, bukan cover. Iya. Gue berapa kali minta advice lah. Gue jadi Bang Widi, Bang Jawa, the original members of Malik untuk kayak memastikan kayak oke, ini lagu nggak kehilangan esensinya. Oke. Di saat gue mau bikin ini, gue pengen bikin Untitled Tribute ini untuk mewakili esensi dari lagu ini. Apa yang bikin lagu ini emang spesial dari awal, gue nggak mau sampai itu hilang. Oke. Iya, dan ini sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda perayaan juga untuk album pertamanya Malik and the Essentials. Anjir. Dan akhirnya setelah berapa kali berubah, jadilah yang sekarang sudah bisa didengar. Berapa kali draftnya? No. Maksudnya dengan berbagai macam mood versi, kan? iya, berbagai Versi. macam mood. 3 atau 4 gitu. Wah, lumayan loh. Terus lu take ulang gitu? Ya di rumah, dia Oh, di masih rumah. draft-draft, masih take ulang. Sampai akhirnya pas oke, dapat ACC dari Bang Widi, dapat ACC dari Bang Jawa. Baru masuk production. Gokil. Gitu. Itu sampai di video klipin gak sih? Lagi dibikin. Lagi dibikin nih? Lagi dibikin. Gokil. Lagi dibikin. Kapan tuh tayang? Berarti Oktober mungkin? Semoga Oktober atau November. Cuman sejujurnya sekarang kita lagi masih pre-production sih. Oh, masih pre-production, belum syuting ya? Belum syuting. Ya itulah, kita masih mikir oke, gimana untuk lakuin ini dengan tepat. Jangan sampai ngasal-ngasal. Gila. Lu lucky as fuck sih menurut gue kayak. Yeah, di tahun thank kelima God, men. man. Di tahun Yeah. kelima lu ke-reach out sama The OG yang bener-bener Itu, man. game changer juga menurut gue. Malik bro. Exactly. Album pertama itu kayak anjing. Gue sampai album ketiga deh kayaknya deh. Masih dengerin Malik sih. Iya. Untuk yang sekarang udah enggak, cuman emang yang pertama itu bener kata lu. Emang beda, men. Pas kita perang lawan Peter Pan, lawan Raja, Wali, Wali. Iya. Tiba-tiba muncul di radio, anjing. Namamu terus tertuju padamu. Anjing gila. Oh, man. Terdiam tuh juga sakti bro. Disco funky gitu. kan. Anjing R&B mampus. Jelas. Mereka tuh yang bisa tuh. Lu Gila. sempet ngulik gak kayak, kan lu udah nongkrong nih sama The Original Guy from there gitu ya, Iya, kayak iya. anjing. Bang, lu waktu itu pertimbangannya apa sih? Lu berani banget keluarin itu. Aha. Di tengah-tengah algoritma tidak mendukung Iya, gitu. Maksudnya secara Ngobrol ke situ? maksudnya secara konsep Malik berarti ya? Iya. Ya, Di awal 2004 ya? 2004. 2004. Iya. Kalau tiba-tiba keluarin album kayak begitu bang gitu. Kalau nggak ikut arus gitu. Nah, gue sempat ngobrol-ngobrol kan dari Bang Widi dan juga si Mas Indra awal-awal gimana. Jadi ini correct me if I'm wrong juga Iya, ya, tapi iya, yang gue parafrase yang gue dapat dari mereka adalah mereka pengen bikin band yang emang experience live music yang menurut mereka tuh cool, Anjing. keren. Soalnya ini bukan, this is not my words ya, Iya, cuman iya, kan iya, iya, iya. maksudnya secara looknya emang kalau pop Melayu, rock Melayu gitu kan emang udah massive aja, Iya udah dong, rakyat mainstream semua banget ini saat mainstream itu. aja udah. Nah, emang gilanya itu mereka di awal rencananya adalah oke, kita balik, we flip the script, kita bikin sesuatu yang eksklusif. Oh shit. Kita bikin jenis musik yang menurut kita keren, kita bikin orang-orang yang dulu tuh penentu apa yang keren, apa yang tren, those gatekeepers itu orang-orang yang gaul, jaksel di saat itu. Oke. Kita bikin mereka jatuh cinta sama musik kita. Karena memang bener-bener gak ada perwakilannya. Gak Tep. ada perwakilannya. God damn. Gimana mereka bisa dapat justifikasi? Justifikasinya dari orang-orang gaul. Kalau misalnya orang-orang gaul bilang mereka keren, orang-orang lain semuanya jadi penasaran. Basically emang karena mereka gaul juga. Iya. Gitu ya. Di- Mereka di- home band juga ya saat itu ya. Sempat jadi home band. Sempat jadi home band, di Four Seasons, di beberapa inilah. Nah, dan dari situ emang udah dibentuk, oke, kita bawainnya Neo Soul, kita bawainnya Erykah Badu, Erykah Badu. Maxwell, Music Soul Child. Music Soul Child. God damn. Yang jadinya emang dibentuk, oh ini band itu classy.
Ini Oke. band tuh funky, groovy, cool. Emang tier A lah Emang lo tier ya. A diciptain men, padahal di saat itu nggak ada. Gak ada. Nggak Gak ada ada. yang berani. Even label aja kayak, ya makanya gak ada yang Emang nggak mau ada ya. yang mau, nggak ada yang mau. Cing, anjing. Berani Gila. banget berarti ya, mereka ya. Visioner, emang Visioner. visioner sih berani men. Kayak mereka sepercaya itu sama rencana mereka. That's crazy man. Tapi kayak saat itu mereka gimana ya survive-nya ya? Ya dari luar lagunya aja gitu ya. As home band atau Iya, kerennya kayak kalau Mas mereka Indra, idealis tapi iya, kayak kalau Mas Indra ceritanya adalah kayak dulu pun pas Malik bayarannya nggak seberapa ya, ibaratnya kasarnya gitu, ya mereka bayarannya kacang men, masih sekecil itu, cuman ya tapi idealis saling tetap. support, idealis dan emang punya rencana ya. Yeah. Bodoh juga kalau misalnya lu idealis, cuman lu nggak punya rencana gitu, ya lu trust the process aja udah. Damn. Iya. Gila Oke, sih, oke. gila sih. Band dan juga support system yang di lingkarannya emang gila. Gila men. Dan Organic Record sekarang masih jalan juga tuh. Organic Records jalan, tapi so far ya jadi lini untuk Malik rilisan. Jadi emang punya mereka, emang dibikin sekarang fungsinya ya untuk ngejalanin di saat mereka butuh rilisan. Oke. Gitu. Nah kalau lu nih, Mhm. next plan Next plan. gimana? Album atau Jangan lagu dulu deh. under Malik kah? Apa gimana? Gue sangat menantikan banget nih. Gue udah mulai berekspektasi. Stop. Anjing lu. Stop. Jangan ntar patah hati kalau Ada ekspektasi. iya bener lagi. Gue udah mulai berekspektasi dengan Manutize kalau anjing lu kalau misalkan di algoritma sekarang lu berani ke warna yang seperti itu kayaknya lebih fit deh. Iya nggak sih? Let's see how it goes lah, kita coba Iya gak sih? lihat. Gimana plannya gimana? Gue sih emang plannya kayaknya dua single dulu deh untuk gue bener-bener Oke. cementing, gue bener-bener tancap kuku, tancap taring apa sih istilahnya? Iya. Tancap pokoknya. Oke. Manutize itu sekarang Manutize yang baru. begini gitu. Untungnya kemarin dengan Untitled tuh lumayan strong impression ya. Maksudnya Iya. anjirnya dulu anak yang di skena hip hop ngeluarin salah Asli. satu lagu pop. Udah keluar nih. Ya udah keluar zonanya nih. Jadi kayak mungkin 1-2 lagu untuk kayak meyakinkan semua teman-teman audiens kalau oke, Manutize tuh ini. Now. Manutize tuh ini sekarang. Jadi kayak biar orang-orang pada tahu oke, kalau misalnya lu dengerin Manutize lu expect ini. Yang berarti soulful, nyanyi, rhythm, bukan lagi yang rapidy rap, makna ganda. Walaupun nggak salah, cuman kayak right now gue lihat opportunity yang gue punya, posisi di mana gue punya, membuka pintu untuk itu. Oke. Jadi ya gue jalanin aja sebisa gue. 2 single this year. Ini udah tinggal sisa berapa bulan lagi loh? Maybe one single untuk tahun ini. Tapi jujur gue pengen maksimalin Untitled dulu sih. Untitled dulu masih gue ya? pengen maksimalin sih. Ada target nggak? Kayak oke nih Untitled bakal gue milky sampai bulan berapa lama gitu? Ada durasinya nggak? Kayaknya sampai akhir tahun masih oke Oh sih. gitu ya, sampai akhir tahun ya? Gue rasa soalnya tuh lagu kuat banget man. Iya sih. Dan untungnya ya gue juga suka sama tuh lagu. Iya. Impactnya gimana? Impactnya ini yang gue bersyukur banget adalah banyak pendengar-pendengar Malik yang reach out akhirnya cross DM cross ke gue. Anjing. Mereka ngomong kayak apa namanya, intinya mereka seneng sama versi ini, sangat mewakili, berasa di throwback ke perasaan awal mereka pertama kali dengar lagu itu. Dan ya itu emang goal gue pertama. Gue pengen bikin tribute ini menggambarkan gimana rasanya gue waktu itu pertama kali dengerin Untitled. Anjing. Untung gue bersyukur banget akhirnya nyampe ke pendengar-pendengar itu, maksud gue. So far so good. As you wish lah ya, kayak yang dengerin lu sekarang berarti memang umum, lebih cantik gitu ya, nggak yang emang anak-anak hip hop nggak cantik bro? Lu nggak boleh gitu bro. kan maskulin kan. Kalau hip hop kan lebih ke anjay. Snapback pakai tato. Sedikit-sedikit flexing ya kan. Jelas. Toto kena undang-undang nanti kayaknya. Astaga. Udah nggak boleh masalahnya Oh gitu. Oh ada ya Sekarang udah nggak rumusnya. boleh flexing sekarang. Oh no, gimana Makanya teman-temanku? itu menjadi teori konspirasi yang saya ini, apakah Manutize nggak bisa flexing nih? Makanya dia keluar dari zona hip hop nih kayaknya nih. karena aturan baru ya, undang-undang. Lu gimana tuh Apanya tuh? Berarti udah nggak di skena hip hop bisa dibilang ya?
sekarang ya? Nggak aktif di hip hop. Skena hip hop Indo. Bisa dibilang enggak aktif as monetize. Cuman Apa ada alter ego lain gitu? Nah, capek. Capek. Apa yang ngurusinnya ini, ngurusin monetize juga udah capek lah. Tapi gue sekarang udah fokus di skena lain. Tapi ya seperti gue bilang tadi, kayak hip hop is the way I live. Dan Mulai ke industri ya? mulai ke industri sekarang bisa dibilang. Cuman ya gue gak akan lupa roots gue. Kayak teman-teman gue di Westwell. Itu gue akan selalu terbuka apapun yang mereka butuh. Sampai sekarang pun kayak kemarin Mr. Nobody minta gue ngisi di lagu and everything, gue tetap terbuka. Karena gue gak boleh lupa juga gue berawal dari mana, man. Iya, like that. Of course, man. Gila, boleh. Iya. Gila. Walaupun mungkin akan sangat jarang untuk nemuin gue di acara hip hop sekarang. Oh gitu ya? Ya, gue harus aktif di skena. Kan gue nggak bisa di gue bisa dua kaki di dua tempat yang sama kan. Skena apa sekarang berarti disebutnya lo? Aktifnya di skena soul gitu? Soul, R&B, Jazz gitu ya? Iya, lo kan sering ketemu gue misalnya di acara, misalnya di kafe. Kayak kemarin ya? Kemarin di Bima Sena. Atau misalnya let's say Farel Hilal. Oke, Farel Hilal lagi perform di mana, lo akan temuin gue di situ. Oke. Lebih ke arah ke situ lah gue skenanya sekarang lah. No, R&B singer di Indo tuh kehitung jari loh, Iya gak sih? Lo setuju gak? Yes. Kehitung jari ya? Yes. Apalagi yang bener-bener blow up tuh kayak mungkin siapa ya? Adrian Khalif kemarin ya. Itu aja udah featuring sama Juicy Lucy ya. Iya. R&B pop jatuhnya lah ya kemarin tuh ya. Sialan itu R&B pop gak sih? Menurut gue R&B. Nah ini R&B ya? Menurut gue R&B. Gak ada popnya? Menurut gue pop itu terjadi di saat lu jadi populer. Tapi itu kan akhirnya oke. Jadi kayak misalnya nih Garam dan Madu. Iya. Lu bilang itu hip dude. Itu R&B menurut gua. Oh bukan. Oke, itu iya, we can have a conversation on Iya that. kan? Tapi lagu Garam dan Madu Awam itu ngertinya. pop. Oke. Because lagu itu menjadi Akhirnya pop karena dia populer. Pop kan populer. Iya benar. Pop is not really a genre. Iya. Apapun bisa jadi pop. Oke. Menurut gua kenapa lagu Sialan itu R&B banget adalah satu, menurut gua liriknya. Liriknya itu kalau lu perhatiin nih banyak lagu-lagu R&B Indo atau artis R&B Indo itu tuh bahasanya dikeren-kerenin. Oke. Sedangkan kalau perhatiin nih lagu-lagu R&B klasik di Amrik itu mungkin kita dengerinnya keren karena bahasa Inggris. Iya. Cuma kalau lu dengerin bener-bener itu bahasa sehari-hari banget. Yeah. Can we go back to the place where we were? Bisa nggak kita balik lagi kayak dulu? Anjing itu challenge banget. Oh God, give me a reason. Oh Tuhan, kasih aku alasan. Sebenarnya kalau diindoin jadi Di gitu Indoin, ya. nah R&B itu serau itu. Oke. Menurut gua kenapa R&B itu bisa menunjukkan rasa hati sedalam-dalamnya orang karena dari bahasanya pun itu serau itu. Oke. Nah lagu Sialan bahasanya tuh Ya sialan. sehari-hari gitu. banget. Iya. Sialan dia. Iya. Tapi dikemas Yang benar-benar sama. manis Manis. dengan notasi yang diciptakan Notasi yang itu sana ya. kemari itu R&B. R&B sebenarnya kalau Itulah dibelak ya. R&B. Melodi manis kemana-mana. Liriknya raw. Anjing. So menurut gue sih Sialan R&B. Jadi R&B menurut Manutize tuh dari raw lirik, Menurut gue ya. bukan dari notasi aja ya. Iya, soalnya menurut gue at least yang buat gue jatuh cinta sama R&B adalah karena dia seblak-belakannya itu. Oke, straight up gitu ya langsung ya. Kayak apa? Let it burn if the feeling ain't the same in your body. Kayak udah bakar aja dah. Udah biarin udah. Kalau perasaannya udah nggak sama, udah biarin terbakar. Anjing, itu street. Iya sih. Bahasanya street, man. Iya, street banget. Bahasanya relate banget ya keseharian. Relate, iya. Lu gimana tuh kalau Manutize sendiri sejauh ini udah berapa lagu yang punya conversation bener-bener gimana ya? Lagu lu tuh bener-bener relatable, bukan relatable sih, lebih ke raw gitu. Ada berapa lagu? Drafting sih udah lumayan ya. Banyak ya? Beberapa ya. Kayak Kemarin yang terakhir sama David Beat itu menurut gue masih keren banget tuh. nah,
kalau lu translate ke Indo, you got me thinking about you, yo. Gue kepikiran banget sama lu, men. Kayak pushing and pulling you into your groove. Gue tertarik ulur. Iya. Itu kan maksud gue kalau lu buat jadiin Indonesia kayak challenging. Yes. Gak bisa tuh mungkin dengan nada itu. Bahkan. Apa bisa? Gue gak tahu deh. Pasti ada harus gue Iya kan? Adjust. Tapi menurut gue itu serunya. Gue akhir-akhir ini tuh gue drafting gak pernah pakai bahasa Inggris lagi. Sekarang? Iya, gue lagi sering banget drafting Indo. Anjing. Kayak ntar ya gue sambil cari dulu kali ya. Ada draft lo berarti sekarang banyak ada ya? lirik nih yang kayak menurut gue sih kayak ini gue nggak berusaha keren gitu. Nggak berusaha bahasa Inggris ke barat-baratan lah ya. Fuck that. Udah banyak kayaknya. Lumayan. Bapak Manuta sudah terlalu banyak nih. Nih dengan bahasa Inggris apa liriknya? Dengan diriku ku tak setia, kau mainkan dan ku mau. Dengan dirimu ku tak berdaya, akal sehatku mati di hati ini aja kamu. Itu masih baku tuh. Masih baku tuh. Tapi gue bilang kayak kalau lu akal sehatku mati. Kasih nada. Spill dikit. Dengan diriku tuh tak setia, kau mainkan dan ku mau. God damn. Bener sih, nggak berasa bakunya. Nggak berasa bakunya. Kayak ya seraw yang gue bisa so far, gue bisa serau itu. Tapi ya gue lihat kan, gue juga nggak bisa nge-copy how Adrian Khalif writes. Nggak perlu juga, iya benar. Yang bisa gue copy adalah semangat dia. Betul. Atau kayak framework dia. Cuman at the end of the day kita main permainan yang sama, hasilnya bisa beda kan. Iya dong. Jadi itu aja yang kita target. Jadi original akhirnya gitu ya. Yes, anjing, banyak banget PR lu berarti Nu. Masih banyak banget ya Nu. Ya untungnya ini yang gue pilih ya, gue senang. Oh iya benar. Anjing. Berapa lagu sih Nu? Udah berapa lagu sih Nu? Lu? Yang apa? Sekarang yang udah rilis atau? Yang udah rilis? Udah banyak. Album juga udah ya? Album udah ada. Rumah Kaca 2024. Rumah Kaca bener. 2024. Iya tahun lalu tuh. Gimana tuh album Rumah Kaca so far? Oh man. Apa lu itu momen lu menumpahkan idealis lo aja? Itu iya. Cuman kayak ngomongin Rumah Kaca gue pengen cerita sedikit deh. Gimana tuh? Jadi kemarin waktu waktu Pesta Pora. Ini bukan tentang albumnya sih. Cuman kayak gue pengen sharing aja. Soalnya ini pengalaman yang menurut gue rada man. Proses pembuatan itu? Bukan. Oke. Respon orang. Jadi gue waktu itu di hari ketiga Pespor, gue abis perform dari perform Malik kan. Gue abis kelar gitu, tiba-tiba ada satu orang nyamperin gue, tim production, ngetos gue, terus kayak bilang, thank you ya bang. Gue masih mikir tuh kayak, wait, kan gue abis manggung kok dia thank you kayak. Gue bilang kayak sure, thanks juga ya untuk mungkin maksudnya kayak ada show gitu. Iya. Terus dia bilang, enggak bang, thank you for your album. Oh shit. Terus kayak Rumah Kaca tuh. Gue kaget kayak, hah? Oh, lu dengerin? Oh thank you banyak ya men, udah dengerin. Gue coba gitu kan. Terus dia bilang, lagu Damai, Dancing for No Reason, that album saved my life bang. Terus kayak, ini gue merinding ngomongnya. Terus kayak gue bilang, dia bilang thank you ya bang. Enggak, gue yang thank you banyak ya men udah dengerin ya. Namanya Yudis. Namanya Yudis. Thank you banyak, thank you udah dengerin album gue. Lu sehat-sehat selalu ya man. Lu sehat-sehat selalu ya. Semoga kita ketemu lagi nextnya. Gue turun-turun kayak, what did I just experience man. Soalnya kayak mungkin Rumah Kaca bukan album yang sepopuler itu di skena ataupun di mainstream. Mungkin dia bukan album yang segampang itu untuk dicerna. Tapi ada satu orang yang merasa hidupnya terbantu karena gue bikin album itu. Oh shit. Dan jujur dibandingin sama rasa gue bisa cover Untitled atau mungkin rasa gue pernah viral berapa kali dengan konten, itu gak sebanding lagi dari pengalaman itu. Anjing, itu, lu menyelamatkan jiwa seseorang men. Iya gak sih? It's still crazy to think about man. Gila, ini harus diapresiasi sih, memang sih gila. Dan sekarang masih up to date soal lo ya, dia pasti si Yudis ini. Iya dia follower gue. Gue kayak kalau ada this one account yang selalu posting, yang selalu ya dia supporter Manutize lah, dia audience.
Dia bilang kayak pas gue tanya nama lu siapa men, salam kenal dulu. Terus kayak gue Yudis bang. Oh Yudis ini. Dia tuh bilang handle-nya dia. Terus kayak lu selama ini. Anjing. Gue inget soalnya ada nih. Gue lumayan inget lah ya kayak follower yang kayak emang dia aktif, dia interaksi. Kayak gue inget kayak wah itu pengalaman yang Dia selalu datang nggak ketika lu perform? Enggak, itu pertama kali akhirnya bisa ketemu. Konteksnya dia, lu kebayang nggak dari semua panggung Pespor, dia bisa di-assign untuk jadi tim produksi panggung yang itu. Anjing pas Kalau di panggung banget yang lain nggak akan ketemu. Anjing. Itu dia yang bikin gue mikir. Gue mikir kayak anjing, dia berarti ada rasa anjing nih gue ketemu Monetize nih, gue ngurusin Monetize nih. Bisa jadi, anjing, spirit itu tuh. It's Dia crazy. expect banyak men sama lu men. Beban jadi Lu harus musisi tanggung jawab, juga bro. itu men. Itu yang bikin jangan lo diingetin, akhirnya. Mbak. Saya memang harus menyadarkan. Terima kasih. Tapi Mbak. satu ini nih, pertanyaan gue yang terakhir kali ya. Alright. Lu pernah nge-state, anjing gue tuh pengennya bermusik aja loh. Gue gak mau ngonten sebenarnya. Iya. Tapi the system membuat lo sekarang mengonten. Gimana lo sekarang akhirnya berdamai dengan itu gimana? Anjir kayak judul lagu gue. Anjing! Masuk nih. Terima kasih podcast. Anjir. Gimana lo akhirnya dealing dengan mau gak mau lagi bener? Karena konten akhirnya membawa lo bertemu dengan opportunity yang lebih besar dong. Bener. Karena konten gue bisa pendengar, lucu juga karena gue pernah bikin konten gue remake Ku Ingin Kembali, gue bisa ditarik sama Iwake. Anjing, ya bener kan? Dari itu konten bener. tuh. Dari konten. Yang gue awalnya yang gue lakukan untuk berdamai dengan itu adalah gue balik lagi sama yang gue bilang itu. Gue seberapa cinta sih sama musik gue. Oke. Kalau misalnya lu emang beneran cinta sama musik atau apapun yang lu seneng di sana, mungkin your craft atau mungkin seseorang, lu akan rela ngelakuin yang lu nggak mau. Do whatever it takes. Do whatever it takes for the one you love. Shit. Jadi awalnya gue mikir kayak oke, emang di saat ini situasinya salah satu cara yang emang efektif dan diperlukan untuk gue bisa memajukan musik gue biar orang tahu adalah gue berkonten. Oke. Ya udah, gue dengan segala keterbatasan gue mengenai gimana bikin konten, ya gue harus lakuin. Oke. Gue harus lakuin karena gue cinta musik gue, bukan karena gue suka konten. Mungkin bisa dibilang gue nggak suka konten. Tetap nggak suka konten. Gue nggak suka. Bisa dibilang ya. Gue nggak suka konten karena dia mengambil waktu sehari-hari gue. Anjing. Dari ngetek ataupun mikirin bikin konten apa sampai editing itu harus gue itu ngambil waktu dari hidup sehari-hari gue. Iya. Tapi di situ terlihat nih, lu seberapa sayang sama musik lu. Anjing, keren banget. Monetize. Gila. Gitulah. Pokoknya jangan pernah berhenti berkonten. Yes. Selama itu masih di musik ya Pak. Selama itu di musik dan selama lu ngelakuin itu untuk musik lu. Karena lo cinta dengan Karena musik lu cinta sama musik lu. Siap. Exactly. Terima kasih sekali Monetize. Terima kasih Gib. Gue untuk tunggu waktunya. banget kolaborasi kita Pak. Kalau bisa nih gue pengen banget sih. Pokoknya jangan hip hop yang gangsta nggak anti ada. sistem ya, soalnya udah nggak masuk nih. Gue gak pernah lagi ada di hip hop yang rap banget gitu. Astaga maaf, bercanda. Oke, siap. See you on the next podcast. See ya.